Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Di dua segmen sebelumnya kita telah membahas apa dan bagaimana kurva epidemiologi COVID-19, kurva yang melandai menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan strategis. Lalu bagaimana bila kurva terus-menerus merangkak naik, apakah juga akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi negeri ini? Dan bagaimana caranya agar kita dapat bertahan di tengah badai corona? Pertanyaan-pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh Bima Yudhistira, peneliti Indef. Selamat malam Mas Bima. Selamat malam Mas Bima. Ya, selamat malam, selamat malam. Ya, Mas Bima, tadi kita sudah membahas sebetulnya data dari pemerintah ini ternyata kurvanya masih fluktuatif dan memang belum melandai begitu seperti yang diklaim oleh beberapa pejabat sebelumnya. Nah, kita pengen bertanya karena ini ada kekhawatiran Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi, tapi pemerintah juga sepertinya sangat fokus untuk bisa memulihkan ataupun menstabilkan kondisi perekonomian kita. Apakah kemudian ekonomi bisa disembuhkan dalam situasi ketidakpastian seperti ini, Mas Bima? Ya, dalam kondisi seperti saat ini memang ya akhirnya menjadi problematik justru ya. Jadi pandeminya belum kemudian selesai secara penuh, tapi pemerintah justru membuat tadi fase-fase pelonggaran ya, pelonggaran physical distancing, kemudian usaha bisa pulih lagi begitu. Itu justru aneh sebenarnya, karena kalau kita bicara dengan negara-negara lain misalnya, kita bandingkan dengan Vietnam yang sudah melonggarkan lockdown, itu ada indikator jelas gitu. Vietnam itu melonggarkan lockdown ketika jumlah pasien positif itu kurvanya sudah flat atau kurvanya sudah datar. Kemudian mereka yang meninggal pada waktu pelonggaran lockdown di Vietnam itu sudah nol, ya. Jadi artinya ada indikator yang kemudian relatif jelas, relatif clear, di mana di situ dipakai. Kalau enggak, percuma kita selama ini ada PSBB, ada physical distancing, kalau misalkan indikator kesehatannya itu nggak dipakai untuk pemulihan ekonomi. Oke, Mas Bima, Anda melihat memang pemerintah terburu-buru ingin memulihkan perekonomian sehingga fokusnya hanya ke memulihkan perekonomian dan agak tidak begitu memperdulikan ataupun tidak mengutamakan pemulihan kesehatan ataupun menangani wabah terlebih dahulu? Ya, permasalahannya sebenarnya kenapa pemerintah kemudian akhirnya melonggarkan padahal pandemi masih cukup tinggi, jumlah korban yang positifnya masih banyak. Ini karena ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan kompensasi. Kita bisa melihat di lapangan sembakonya kemudian terlambat, yang artinya daya beli masyarakat ini kemudian terpukul. Di sisi yang lain misalkan insentif-insentif yang diberikan bagi para pelaku usaha juga masih kekurang. Karena stimulus terhadap PDB kita cuma 2,5% ya. Negara lain itu berani 10% lebih. Jadi disinilah sebenarnya kalau saya usulkan ya lebih baik kemudian pandemi diselesaikan dulu sampai kemudian kurvanya itu menjadi flat atau kurvanya datar, baru kemudian bisnis itu kemudian bisa dibuka. Itu sebenarnya yang lebih ideal seperti itu. Jangan kemudian sekarang ini seperti terbolak-balik ya. Karena akarnya adalah masalah kompensasi atau stimulus tadi yang masih kurang. Jadi pemerintah seperti angkat tangan. Ini yang jadi bermasalah juga gitu. Mas Bima, ketidakmampuan pemerintah menanggung biaya seperti yang tadi Anda sampaikan, apakah kemudian bansos dan juga BLT, program-program sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah itu tidak mampu untuk menggerakkan perekonomian sehingga mau tidak mau relaksasi terhadap ekonomi harus dilakukan, Mas Bima? Ya, tapi bisa melihat bahwa stimulusnya masih kecil. Yang pertama dari segi nominal, yang kedua efektivitasnya. Jadi dari awal misalkan kartu prakerja, coba dihitung kartu prakerja sudah berapa gelombang yang kemudian dibuka, apakah ada efek terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga? Apakah ada efek kemudian terhadap geliat perekonomian? Kan dampaknya ini yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah sebelum bikin konsep dari bansos ya. Kemudian di lapangan ada masalah data. Kemudian juga ada permasalahan terkait dengan koordinasi dengan Pemda sampai ke level birokrasi yang paling kecil, itu kemudian tidak jalan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya pemerintah kemudian seperti putus asa, makanya ada statement, oke kita berdamai dengan virus COVID-19 dan melakukan pelonggaran, rencana-rencana pelonggaran itu. Jadi kalau misalkan ini diteruskan, saya khawatir orang akan bingung mau keluar rumah masih ada virus, akhirnya toko yang dibuka pun juga akan sepi pengunjung.
Oke, tapi itu kan sebetulnya kondisi ini bukan hanya terjadi di negara kita, hampir 100 lebih negara juga mengalami kondisi yang sama, namun mereka lebih memilih untuk bisa menyelesaikan ataupun menangani wabah terlebih dahulu ketimbang mengutamakan pemulihan perekonomian begitu, Mas Bima? Iya, betul betul. Ini seperti kasus di Taiwan misalnya. Taiwan itu tidak melakukan lockdown, dia melakukan physical distancing, tapi tetap Taiwan itu fokusnya adalah pada penanganan pandemi, sehingga tolak ukurnya itu jelas. Nah di kita ini tolak ukurnya nggak clear gitu. Kapan harus dibuka? Harusnya kapan harus dibuka itu ketika terjadi penurunan jumlah korban positif COVID-19. Nah ini yang pertanyakan pada pemerintah pada waktu bikin rencana-rencana itu sebenarnya sudah dihitung belum sih? Padahal wabahnya ada wabah gelombang kedua, ada wabah gelombang ketiga. Yang kita nanti buka itu justru akan memperburuk perekonomian karena pandeminya semakin masif. Oke, pandeminya semakin masif, tapi di sisi lain Kemenko Perekonomian sudah membuat timeline pemulihan ekonomi sehingga Juni-Juli aktivitas bisnis bisa kembali. Ini bagaimana? Bisa dibuat simulasi tapi datanya ini masih fluktuatif, belum ada hasil yang resmi di depan mata, tapi sudah dibuat simulasi untuk pemulihan perekonomian, timeline yang dibuat oleh Kemenko Perekonomian. Iya, bisa diulang, sorry. Ya, tadi saya mengatakan bahwa Kemenko Perekonomian sudah membuat timeline pemulihan ekonomi sehingga Juni-Juli aktivitas bisnis bisa kembali. Tapi di sisi lain ini data pemerintah soal penyebaran angka COVID-19 masih fluktuatif, masih naik turun begitu. Iya, jadi yang menjadi permasalahan adalah sepertinya Kemenko Perekonomian ini dalam membuat fase-fase tadi, entah itu masukan dari siapa, tapi pembuatan fase-fase tadi sepertinya belum ngobrol atau belum koordinasi dengan gugus kesehatan gitu ya, atau dalam hal ini adalah mereka yang ahli dalam bidang pandemi atau penanganan bencana nasional wabah ini ya, harusnya kan duduk satu meja dulu kemudian ada hitung-hitungan yang jelas gitu ya, sehingga ketika bikin kebijakan pembukaan ini dan segala macam itu juga data itu kemudian bisa sinkron. Oke, singkat saja Mas Bima, saran Anda kepada pemerintahan kita bagaimana dalam menghadapi kondisi perekonomian yang seperti ini, apakah memang harus fokus dulu menyelesaikan wabah atau seperti apa? Ya, wabah harus diselesaikan dulu, kemudian yang harus dilakukan sekarang itu bukan melonggarkan aktivitas bisnis ataupun kemudian industri, tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kompensasi ataupun stimulusnya. Syukur-syukur stimulus kita bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan, sehingga walaupun misalkan bisnis itu kemudian macet ya, itu bisa kemudian dibantu oleh pemerintah. Sehingga semua akan bisa tertib dan masalah penyebaran virus COVID-19 itu bisa selesai lebih cepat. Jadi pandemi dulu baru kemudian masalah pembukaan ekonomi berikutnya. Oke, artinya pandemi harus diselesaikan baru pemerintah fokus menyelesaikan ataupun memulihkan perekonomian kita begitu ya, satu persatu. Terima kasih sekali peneliti Indef, sama-sama. Mas Bima Yudhistira atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Ada keramaian malam ini saat sebuah restoran cepat saji akan menutup gerai ikoniknya di pusat kota Jakarta secara permanen. Beberapa saat lagi CNN Indonesia Prime News segera kembali usai jeda.